teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmay lagi di video yang kedua. Langsung aja ya, kita di video yang kedua ini ngebahas masih tentang digital marketing, ya, masih berhubungan dengan dunia online. Nah, tentang apa materinya? Materi di video yang kedua ini mungkin teman-teman sering banget gitu ya dengar saya ngomong tentang konten. Apalagi di story saya ya, dikit-dikit ngomong konten, dikit-dikit ngomong konten gitu. Jadi konten ini sendiri itu fungsinya apa sih kalau kita ngejalanin bisnis online? Seberapa penting sih kita untuk bisa ngerti gitu membuat konten yang benar ini seperti apa? Kita cari tahu dulu deh arti dari konten itu tuh apa sih sebenarnya. Oke, Mbak Desmay kan sering bilang tentang konten. Nah, konten tuh apa sih sebenarnya? Jadi konten itu adalah alat atau tools untuk kita memikat hati audiens, ya. Karena orang-orang yang melihat kita, itu kita sebut audiens ya. Ketika orang-orang mulai bertanya, ya kita bisa bilang itu prospek, ya, atau leads gitu. Jadi, konten itu fungsinya supaya orang itu terpikat hatinya untuk tahu produk kita atau tahu bisnis kita. Nah, tapi yang menjadi PR adalah bagaimana cara membuat konten yang bisa menarik perhatiannya orang, ya, memikat hatinya orang. Itu konten yang seperti apa, Mbak? Terus syaratnya pembuatan sebuah konten yang benar yang untuk tujuannya ke arah tersebut itu apa aja nih? Ya. Nah, kita bahas sama-sama nih. Nah, untuk hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membuat konten ya, baik itu untuk promosi bisnis atau promosi produk. Yang pertama ya, sebelum teman-teman membuat konten, teman-teman harus melihat dulu bagaimana relevansinya dengan tujuan akhirnya. Misalnya teman-teman nih pengen jual biogas gitu ya. Jadi konten yang teman-teman buat harus relevan dengan biogas itu sendiri. Ya, misalnya kalau kita tahu biogas itu punya manfaat di mengubah kualitas air gitu ya, menjadikan air itu lebih berenergi, menjadikan air itu lebih banyak kandungan oksigennya atau pH-nya lebih baik gitu ya. Terus strukturnya jadi heksagonal, kemudian juga dia punya manfaat di ion negatif. Nah, konten yang teman-teman buat harus yang berkaitan dengan manfaat biogas itu. Jadi misalnya teman-teman membuat konten yang informasi tentang bahayanya air putih yang sifatnya asam, yang kita nggak pernah tahu gitu, bahwa ada air yang sifatnya asam, ada air yang sifatnya basa. Atau misalnya bahaya apa jika seseorang kekurangan minum air putih. Nah, nanti dari situ baru teman-teman bisa sisipkan tentang manfaat biogas yang bisa memenuhi kebutuhan air putih mereka. Karena air dengan biogas itu jauh lebih baik daripada air sekedarnya atau air putih biasa. Nah, jadi seperti itu, harus punya relevansi dengan tujuan air yang teman-teman mau dapatkan. Ya kan, pengennya closing biogas gitu kan, jadi harus relevan. Kemudian yang kedua, sebelum membuat konten, teman-teman harus tahu dulu nih apa aja sih yang menjadi permasalahan banyak orang. Ya, jadi misalnya orang punya masalah, kita ngomong tentang bisnis misalnya gitu ya. Orang punya masalah di mana saat ini penghasilan suaminya mungkin menurun gitu karena dampak pandemi ya. Lalu yang mereka cari sebenarnya adalah solusi kan. Mereka punya masalah, mereka mencari solusi, dan mencari solusi itu mungkin di internet, di sosial media. Konten yang kita hadirkan itu bisa menjawab masalah orang tersebut gitu. Jadi misalnya masalahnya tadi di gaji suaminya yang berkurang gitu dari yang sebelumnya karena efek pandemi. Konten yang kita buat yang mengarahkan bahwa ada bisnis nih yang zaman sekarang itu tidak terdampak loh sama pandemi ya. Jadi buatlah konten-konten yang bisa menjawab dari masalah mereka. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana memformulasikan konten yang cocok, yang bisa menjawab masalah kebanyakan orang. Nah, yang ketiga ya teman-teman, konten itu kan kita buat tetap harus dengan pertanggungjawaban ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih kalau kita mau bikin konten. Konten yang kita buat, apalagi itu berkaitan dengan data, dengan fakta, itu kita harus punya referensi yang baik, yang lengkap ya. Mungkin secara data-data, secara statistik, secara testimoni dan segala macamnya kita harus punya teman-teman. Ya, jadi
apa yang kita sampaikan dalam bentuk konten kita itu nanti pertanggungjawabannya juga jelas gitu. Kalau misalnya orang bertanya, ini dari mana Mbak datanya, faktanya ini dari mana gitu kan, kita punya sudah tuh. Jadi konten juga tetap perlu dibuat dengan data teman-teman ya. Jadi bukan asal kita asal jeplak gitu, asal ngomong juga enggak ya. Jadi seperti itu, apalagi kaitannya kita mau ngajak orang join bisnis atau mau beli produk ya, mereka pasti akan lihat dulu dong, bener nggak ini, terus relevansinya atau kaitannya sama nanti manfaat ke produknya itu bener nggak sih gitu. Jadi harus punya data. Lalu yang terakhir, konten itu sebisa mungkin kita buat judul yang membuat orang lain penasaran. Nah ini saya sendiri itu semenjak saya ada ikut kelas YouTube Hack ya, saya dapat iklannya di Instagram, lalu saya ikut kelasnya gitu ya, kelas YouTube Hack. Di situ ada dikasih tahu gitu ya, bahwa kalau kita buat konten itu judulnya sebisa mungkin membuat orang pengen ngeklik gitu. Judulnya tuh bikin orang penasaran sehingga dia mau lihat ke videonya seperti apa. Jadi jangan sampai kita bikin konten yang judulnya itu kayak skripsi ya. Jangan, ya orang juga males lah gitu. Jadi bikinlah judul yang bisa kira-kira nih bisa bikin orang greget gitu. Apa sih isinya ya? Tentang apa sih gitu. Akhirnya dia ngeklik dan dia mulai nonton videonya ya kalau di YouTube channel. Jadi itu sih yang saya pelajarin dan memang punya efek yang besar loh ya, untuk traffic, untuk views gitu. Karena judul yang bikin penasaran, orang juga jadinya mau tahu, dan akhirnya ketika dia melihat bahwa videonya di awal-awal ya, di awal-awal nonton tuh udah bagus, udah menyenangkan ya, akhirnya kan dia mulai tuh teredukasi tentang produknya, mungkin tentang bisnisnya mungkin. Jadi dimulai dari judul yang membuat penasaran. Nah, jadi dari penjelasan saya ini, akhirnya kan teman-teman bisa dapat gambaran gitu ya, bahwa saya juga mau jalanin bisnis online nih Mbak. Saya juga mau coba nih bergeser dari saya yang dulunya tuh offline terus, saya mau coba deh ke online. Ya, jadi ketika teman-teman memikirkan mau bikin konten, itu bukan sesuatu yang asal record aja gitu ya. Tetap teman-teman mempunyai hal-hal yang menjadi pertimbangan apa aja yang perlu dipikirkan sebelum kita membuat konten. Karena kalau teman-teman juga membuat konten tapi bagi orang tidak menarik atau tidak mempertimbangkan hal-hal yang juga sudah saya sampaikan tadi, maka kasihan sih, nanti jadinya sia-sia bikin kontennya, nggak ada yang nonton gitu kan, karena orang tidak merasa tertarik untuk melihat. Oke ya, jelas ya untuk video yang kedua, semoga bermanfaat, dan teman-teman yang paling penting adalah action. Setelah teman-teman mungkin nonton video ini, dan bagi teman-teman pengen mencoba untuk membuat konten, ya bikin gitu, jangan dipikirkan doang tapi nggak dikerjain ya. Kita ketemu di video ketiga lagi ya. Sudah dulu video keduanya. Selamat praktek semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.